Qaidah itu bermula qaidah as-sabi'ata asyara yang ke-17 itu alhamlu ila akhir. Alhamlu bermula kandungan, anak yang dikandung kan. Alhamlu bermula anak yang dikandung itu hayuto apakah diberi. Apa alhamlu kumal maklumi pada hukumnya barang yang diketahui, awil majhuli atau barang yang tidak diketahui. Fihi itu di dalam jawabnya hal khilafun bermula perselisihan ulama. Fatarjihu bermula mengunggulkan itu mukhalafun diperselisihkan apa tarjih fil furu'i dalam beberapa cabangnya. Qaidah 17, 18, 19. Kalau berapa? 20. Iya kan? Saya mau pergi ke ngaji dua ini jangan sebentar lah karena habis itu Selasa ya enggak saya mendengar ngaji jadi kaidah yang ke-17 alhamlu anak yang dikandung itu hamil jadi janin ya kan itu apakah diberi hukum barang yang maklum diketahui atau barang yang majhul. Nanti begini penalarannya. Kalau dikatakan maklum berarti jual kandungan itu boleh. Kalau dikatakan majhul berarti enggak boleh. Paham? Nanti soal juga ini panjang. Ini dinalar ke panjang. Fi dalam jawabnya hal khilafun. Jadi jawabnya hal itu ulama perselisihan. Wat tarjih mana yang unggul itu diperselisihkan dalam furuknya cabang. Sampai dalam contoh. Di dalam contoh nanti ada yang katakan maklum, ada yang katakan majhul. Makanya targetnya mutlak. Sebab satu contoh buat maklumnya, satu contoh buat majhulnya. Famina maka itu sebagian daripada furuk baikul khamili bermula menjual amat atau hewan yang kamil. Illa hamlaha kecuali kandungannya kamil. Fihi itu dalam baikul kamil illa hamlaha qaulani bermula dua pendapat. Adharuma bermula lebih jelasnya qaulani itu layasihu tidak sah apa baikul kamil illa hamlaha. Alasannya binaan karena berdasarkan menetapkan berdasarkan alam semuanya alhamlu itu majhulun barang yang tidak diketahui. Wastisnaul majhul bermula mengecualikan majhul barang yang enggak diketahui jelas. Jadi mengecualikan majhul minal maklum dari maklum barang yang diketahui itu yasiru menjadi al-qul apakah semuanya baik yang majhul maupun yang maklum menjadi majhulan itu majhul tidak diketahui. Jadi gini, kamu punya kalau dulu kan bisa amat, kalau sekarang punya sapi, kambing, hamil. Terus kamu bilang, Pak, sapi saya ini saya jual kecuali kandungannya, kecuali kandungan. Kamu paham? Kamu punya sapi atau kerbau hamil. Terus kamu bilang, Pak, sapi saya ini hamil. Ini saya jual sapinya, kandungannya tidak. Itu gimana itu? Itu namanya mengecualikan barang yang dikandung, ya kan? Dari yang hamil. Itu jawabnya ada dua pendapat. Ada dua, kalau yang lebih jelas dalilnya itu enggak sah. Jadi jual sapi, anaknya enggak, itu enggak sah. Karena apa? Berdasarkan bahwa kandungan itu majhul. Memang kalau induknya maklum, diketahui paham. Tapi kandungannya majhul. Nah, mengecualikan majhul, kan saya jual sapi kecuali kandungannya, itu mengecualikan majhul. Paham? Mengecualikan majhul dari yang maklum. Saya jual sapi kecuali kandungannya, namanya mengecualikan majhul dari maklum. Itu dalam fikih semua dianggap majhul semua. Sapi yang mengandung dianggap majhul, kandungannya juga majhul. Nah, menjual barang majhul tidak sah. Kamu paham? Menjual itu harus barangnya jelas. Kamu dong maksudnya kan? Itu namanya menjual majhul itu tidak boleh. Nah, istisnaul majhul minal maklum itu semua hukumnya majhul. Soalnya paham ya? Itu berarti kandungan diberi hukuman, diberi apa? Hukum majhul. Paham?
Nanti ada yang berku maklum, kayak di mukhtalaf ya. Ini orang ada ngaji, Ustaz Salim ora iso. Kowe mau suwe orang ngaji ini ora tuh. Wamina sebagian daripada furuk baikul khamili bermula menjual amat yang hamil. Baikul khamili bermula menjual amat yang apa kan? Hamil. Hamil bikurin dengan orang merdeka. Jadi kalau salah paham makna bisa bahaya, bisa menjual amat yang hamil dijual bikurin dengan orang yang merdeka, bukan begitu. Dia hamil dengan orang yang merdeka. Jadi amat tapi mengandung orang merdeka. Nah, maksudnya ini kalau salah paham, menjual amat yang hamil dijual dengan orang merdeka, ditukar amat yang hamil untuk didol dengan orang merdeka, bukan begitu maknanya, bukan. Nah kita pun nggak ngaji kan, itu berapa hal. Jadi gini maksudnya, ada seorang amat, diambil saidnya, amat diambil saidnya, itu kandungannya itu merdeka, artinya orang merdeka itu saidnya, paham? Sedangkan induknya adalah amat, itu namanya menjual amat yang hamil mengandung dengan orang merdeka, karena saidnya itu kan merdeka. Amat dikumpuli said, hamil dijual itu maksudnya, paham? Menjual hamil, fihi itu di dalam jamnya, di dalam bai'ul hamil wajani asum al-butlan, rasa. Jadi al-asok itu tidak sah. Alasannya harusnya bai'ul li anak terusnya. Kurin itu mustasna, itu dikecualikan syar'an dalam syarat. Di anak terusnya kurin yang itu syar'an, mustasna dikecualikan syar'an dalam syarat. Wa huwa bermula kurin itu majhul. Jadi gini maksudnya, dengarkan. Amat itu kan oleh didol, dengarkan. Nah kandungannya itu orang merdeka, merdeka itu orang oleh didol. Kamu udah maksudnya kan? Yang betul kan amatnya, amatnya itu ngandung. Paham? Yang dikandung orang merdeka karena bapaknya sayyid. Berarti kan satu barang ada yang boleh dijual yaitu amatnya, ada yang nggak boleh dijual karena kandungannya merdeka. Maka asok itu butlan, ikuti yang nggak boleh dijual yaitu orang merdeka karena kurin itu secara syarat mustasnan dikecualikan. Jadi sama dengan tadi mengecualikan majhul dari maklum. Kamu paham? Orang merdeka nggak boleh dijual kan? Nah itu namanya mustasnan syar'an secara syarat. Kandungannya itu karena orang merdeka nggak boleh dijual. Walaupun kalimatnya nggak ada istisna. Cuman orang merdeka nggak boleh dijual. Tadi sama dengan apa? Istisnaul majhul minal maklum. Nah wawa bermula kurin yang dikandung itu majhulun kan nggak jelas masuk di kandungan. Masya Allah. Wamina sebagian daripada furuk laukola andai kata berkata siapa saksun bitu menjual siapa saya kepada kamu, saya jual al-jariyata pada amat awida bata atau hewan wakamlaha dan kandungannya jaya awidaba au bikhamliha atau dengan kandungannya au ma'akhamliha atau bersama kandungannya jaya awidaba di dalam jamnya lau wajani bermula dua pendapat. Al-asohu bermula oleh yang lebih soheh itu al-butlanu batal aidon khali lagi. Alasannya 5 karena barang takut dama yang telah dahulu nah, jadi gini dua titik al-asoh ya, dengarkan. Kuin ini kan jaya udah katakan amat, sekarang hewan. Kuin di sapi itu mengandung. Terus kamu bilang, Pak, sapi saya ini ngandung, saya jual bapak sapi dan kandungannya. Itu kan jual sapi serta kandung, ayo, itu tiba-tiba paham. Kau
kowe kudu wedhus, sapi kerbau, hamil. Paham? Terus kamu jual, Pak, ini kerbau saya ini hamil. Ini saya jual, Pak. Ya, dengan kandungan sekalian, Pak. Ini kan langsung nggak sah. Sebab yang kamu jual satu maklum sapi yang nampak itu, paham? Dua majhul dalam kandungan, paham? Nah itu sama dengan majhul kumpul dengan maklum. Ketika kumpul semuanya hukumnya majhul, sehingga sama dengan menjual barang yang nggak jelas, sehingga nggak sah. Padahal kan ada orang itu jual sapi hamil, untuk orang lain, paham ya? Orang sah itu ala asok. Menurut yang lebih soke berarti mukobil, lawannya gitu loh, paham? Lawannya asok itu bisa soke, bisa itu boleh. Berarti kalau orang ngatur sapi hamil itu berarti ngikuti mukobilnya asok, lawannya asok. Ya kamu udah nggak jadi ngomong. Kau ngaji fikih itu disong ini, paham? Al asok kalau yang lebih soke nggak boleh. Berarti lawannya lebih soke berarti lemah, paham? Atau soke berarti boleh. Caranya kayak gitu tidak? Ini orang sama jemput itu bahaya. Wa minas buruk lau ba'a bermula andai kata menjual siapa sudah pada dabah baik atau jariah kan pada apa dabah jariah atau dabah. Kalau dulu kan amat, ya sekarang kan amat. Berarti iwan bisa tiana dengan sesungguhnya dabah atau jariah itu hamilun hamil. Fi dalam jawabnya lau qaulani bermula dua pendapat. Akaduma bermula sal qaulani itu al-butlanu batal. Kenapa batal? Liana kronya saksun. Saksun itu orang yang menjual. Itu syaratnya mensyaratkan siapa saksun ma'aha bersama dabah itu syai'an pada sesuatu majhulan yang majhul yang tidak diketahui yaitu kandungannya. Ono wong ngadul hewan. Orang menjual hewan, syaratnya hewan itu hamil. Jadi kan aneh. Pak, saya menjual sapi saya ini, ya, cuman syaratnya sapi saya ini hamil. Diatur diri kok dari syarat-syarat hewan. Atau pembelinya, saya mau membeli hewan bapak. Kalau syaratnya hamil, nah, syaratnya hewan itu hamil itu ada dua pendapat. Yang pertama itu batal. Kok batal? Sebab seseorang menjual itu mensyaratkan sesuatu yang majhul, yaitu kandungan. Kamu paham? Kan saya menjual hewan, syaratnya hewan yang saya jual itu hamil. Itu namanya penjual mensyaratkan sesuatu yang tidak jelas, sehingga batal. Wasahumah belum sokenya. Qaulani itu sah binaan karena berdasarkan ala anusnya kamal itu maklumun diketahui li anna syariat karena sesungguhnya yang membuat syariat. Ingat syariat itu Allah atau Rasul. Ini nggak jeblok balik. Syariat itu senggawe peraturan. Itu Allah dan Rasul. Aujabah itu menetapkan siapa syariat al-khawamila pada beberapa hewan yang hamil fidyati dalam membayar diat. Fidyati dalam membayar diat. Asumsa ono wong adol. Saya menjual sapi ini, Pak. Tapi saya punya dalilnya salah. Sapi saya ini hamil. Kalau besar, kok bisa besar? Karena hamil itu maklum. Tadi kan hamil itu majhul. Sekarang hamil dinilai maklum. Kenapa? Karena syariat Allah dan Rasulnya itu ketika ada orang bayar diat, misalkan ada orang membunuh dalam tanah haram itu bayar diat 100 unta. 100 unta. Di antaranya unta itu ada 30 unta hiko itu harusnya hamil. Hamil. Kalau syariat membuat peraturan bahwa syariat dia itu untanya hamil, sekarang untanya hamil, berarti hamil itu barang yang maklum. Kenapa? Kalau tidak maklum, tidak mungkin. Nabi itu mensyaratkan bahwa pembayaran dia itu harus yang untanya hamil. Berarti hamil itu barang yang maklum. Nah, jadi dalam konteks atau contoh ini, hamil dianggap maklum. Maka tadi targetnya mutlak, ono sing aran maklum, ono sing aran majhul. Paham ya? Majhul iki ya medeni kok. Wong sama agama iku nganjurno wong pek nikah wae dianjurno khibah. Khibah itu melamar atau nontoni. Berarti
Tony, walaupun kamu percaya, dah, saya percaya aja lah. Pilihan sama saya percaya saja. Tidak mungkin dulu. Kalau begitu, tetap dalam agama itu dianjurkan nontoni, nador atau khitbah. Paham ya? Apalagi ini menyangkut nikah itu kan panjang. Kalau beli sapi beli apa salah taruh bisa dibuka. Kalau beli udah nikah itu kan repot. Paham? Tapi ya jangan berlebihan. Ngerti kan? Dia bonceng. Wah, tidak perlu. Wamina sebagian daripada huruf al-ijarah itu apa ijazah? Al-ijazah itu bermula ijazah lil hamli kepada kandungan, wal adharu bermula kalau yang lebih jelas kama qala al-Iraqi itu al-jawazubuli binaan karena berdasarkan ala anahu atas sesungguhnya kamal itu maklum. Jadi gini, ada orang memberikan itu sapi saya itu hamil ya, kandungannya saya kasihkan sampean. Ijazah memberikan sesuatu. Ijazah itu kami, jadi kami punya sapi itu atau kerbau, hamil. Terus kamu bilang, itu saya itu hamil. Nah, kandungannya saya kasihkan sampean. Itu aladah itu boleh. Kenapa? Karena hamil jaga maklum sama dengan memberikan sesuatu yang maklum. Loh, kamu paham dengan saya ini, Pak? Itu berarti kandungan jaga artinya Pak ijazah, artinya dikasihkan atau boleh. Tambihun bermula ini itu ada peringatan. Juzima dimantapi apa bi'itoihi apa tambihun bermula ini peringatan. Juzima dimantapi apa bi'itoihi memberikan alhamlu hukmal majhul pada hukumnya barang yang majhul. Halo. Tambiyun juzima dimantapi apa bi'itoi memberi al-khamru hukmal majhul pada hukumnya majhul. Fima di dalam barang idabi'a yang apabila dijual. Apa al-khamlu wabdau khalil sendirinya al-khamlu. Fala yasihu maka tidak sah. Apa bi'awabdau Qur'an. Wabi itoihi dan dengan memberikan hamlu hukmal maklum pada hukumnya maklum fil wasiati dalam wasiat wal waqfi dan waqaf alai atas al hamlu fayasihani maka sah apa al wasiat wal waqfi qot'an dengan tanpa khilafnya ulama ulama. Jadi gini, tapi ini mantap, ulama itu gak ada khilaf bahwa kandungan dihukum majhul kalau ada orang menjual kandungan saja. Jadi Pak, itu hewan saya itu hamil, yang saya jual kandungannya itu gak sah qot'an, ya ulama gak ada khilaf. Kamu paham? Tapi kalau menjual hewan hamil masih ada khilaf. Tapi kalau menjual kandungannya saja itu ulama gak boleh. Kamu dong maksudnya kan? Itu juzima. Yang kedua, dimantepi bahwa kandungan diberi hukum maklum. Apa masalah wasiat dan wakaf? Kamu punya kambing, sapi, kerbau hamil. Terus kamu bilang, saya berwasiat, kalau saya mati, kerbau sapi saya yang ngandung itu kalau lahir kasih jahit. Itu boleh. Kamu paham kan? Atau diwakafkan. Saya wasiat, kalau saya mati atau kambing sapi saya yang hamil itu kalau lahir saya wakafkan. Itu sah. Berarti diberi hukum maklum. Paham maksudnya kan? Sehingga wasiat atau wakaf yang dikandung itu sah karena dianggap maklum. Tapi kalau menjual kandungan tidak sah karena dianggap majhul. Paham ya? Itu makanya tafsirnya itu muqala. Al-qaidatu sanad wa alam bis. Waktu lu mau ngaji sih, itu ngaji. Ini kan tinggal berapa? 18, 19, 20. Jadi tinggal 3. Kalau 4 kali ngaji selesai. Nah, ini satu kemarin itu udah mau ngaji Malago gitu kan.
Cuman ini mau puasa-puasa, jadi sebelum itu saya mengaji Sama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat Nabi, supaya kamu tahu cara Nabi itu pakaian gimana, cara Nabi naik kendaraan